Anak-anak, kita bikin konten yang lagi viral ya. Ayo, siapa nih murid yang paling cantik di kelas ini? Aduh, Pak, nggak usah bikin konten-konten kayak gini lah. Nanti anak-anak yang insecure gimana? Makin minder deh dia kalau kayak gini. Iya sih. Makasih ya untuk kritiknya. Ya udah, nggak jadi aja kita bikin kontennya. Bikin konten yang lain aja yuk. Oh, tidak bisa. Konten ini harus tetap lanjut pokoknya. Biar FYP, biar viral, biar kecantikan Sutarmi tralala trilili ulala baby selalu berseri. Jadi kalau bapak nggak mau buat, biar saya yang buat. Ayo. Siapa nih yang paling cantik di kelas ini? Gua kan Sutarmi. Susan yang paling cantik. Hah? Kok bukan gua sih? Susan. Nah, kalau lu siapa nih yang paling cantik? Nah, sama kalau gua. Susan yang paling cantik di kelas ini mah. Susan lagi. Kok bukan gua sih? Lu mah. Nah, kalau lu, gua kan yang paling cantik di kelas. Ayo, buruan jawab. Sutarmi. Susan. Siapa sih Susan? Perasaan nggak ada deh yang namanya Susan di sini. Ada lagi lalu teman sekelas, masa nggak tahu? Lu mah. Terakhir nih, gua tanya. Nih, siapa yang paling cantik? Susan juga deh. Susan lagi. Susan siapa sih? Oke, kita udah nemu yang paling cantik nih. Selamat ya Susan, kamu yang paling cantik di kelas ini. Teman-teman, perhatian bentar ya. Nama saya Susanto, bukan Susan. Rata-rata gaji yang kami terima per bulannya di Amerika itu sekitar $4.700 atau sekitar 70 juta kalau dirupiahkan. Wah, besar ya gaji di sana. Kalau rata-rata gaji penduduk kami di Jepang itu sekitar $2.200 per bulannya, atau kalau dirupiahkan sekitar 30 juta atau 35 juta, ya tergantung apa pekerjaannya. Bukan gaji kami di Malaysia nih itu sekitar $550, atau jika dirupiahkan itu sekitar 8 juta something lah. Wah, gajinya kecil sekali ya. Memangnya itu cukup untuk 1 bulan? Dah cukup tuh sebulan untuk tinggal di Malaysia nih. Lebih dari cukup. Orang cakap gaji saya kecil. Jom tanya gaji abang saya. Biarlah saya yang tanya. Bang, gaji abang berapa bang? Bang, ada tamu ya? Oh, gaji ya? Gaji kami di Indonesia itu sekitar $200 kalau di Google. Itu sekitar 2 juta, 3 juta gitu per bulannya kita rata-ratanya. Tapi kenyataannya tuh kayak saya guru honorer. Itu gajinya gede sih. Sekitar $30 sebulannya, ya gitulah ya. Sekecil itu bisa hidup kamu dengan gaji sekecil itu. Tapi gini, yang saya salutnya, walaupun gaji kalian sekecil itu, indeks kebahagiaan kalian sebagai penduduk Indonesia tetap tinggi loh. Oh jelas dong bahagia. Tapi sebenarnya kita tuh bukan bahagia sih, lebih tepatnya kayak udah gila gitu ngejalanin hidup di sini. Gaji sekecil itu, kebutuhan banyak, makin naik harganya. Ya gimana nggak gila kan? 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabun. Nggak ikut kata-kata hari ini Wanabun. Kok nggak ikut? Mau kemana Wanabun? 100.000. Bentorik, 50.000 nih bang. Atau 100.000 kasih kata-katanya. Please ya, please. 50.000. Wah, kok diketawain sih? Abang siapa namanya bang? Tarjo. Yaudah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI mas. Walah, orang Indonesia. Yes, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak ada gedung tinggi di sini. Apa miskin, murah miskin mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya mas. Punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara Rp42.000, sedangkan $1 Amerika aja Rp16.000 mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut
Ikut challenge beginian, kekecilan. 100.000 cuma dapat satu porsi makanan sama satu gelas teh. Apa? 50 juta kek, 100 juta kek, gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu, Mas. Udah, Mam. Belum, Mas. Yowes, tak traktir, ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak, Mas? Kebangetan loh, 2023 masih aja bawa bekal pakai ular. Baunya juga loh, Pak. Nggak enak. Siapa ya? Kamu tadi ngomong apa? Coba ulang. Enggak kok, enggak ngomong apa-apa. Emang orang kalau bikin salah kadang-kadang kayak gini ya, nggak ngerasa. Jadi kayak gini ya Bapak ya, Bapak mending minta maaf deh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maaf ya nak, tadi buat ucapan Bapak ya nak, maaf ya. Tapi Pak, udah telat minta maafnya. Video Anda udah viral kemana-mana. Kok kayak gitu sih? Terus satu lagi ya. Itu siapa bilang tadi yang baunya nggak enak tadi? Hah? Itu murid saya Kak. Masih anak kecil dia, nggak kepikiran sampai ke sana. Jadi jangan dimarahin ya Kak ya. Oh, masih kecil, jadi nggak kepikiran gitu. Anda yang udah gede kayak gini apa? Nggak punya pikiran apa? Nggak mikir apa? Omongan kayak gitu sama aja ngebully. Saya nggak maksud kayak gitu tadi kok Kak. Nggak maksud gimana? Kamu videoin loh itu tadi. Ya Kak, maaf ya Kak ya. Bapak rumahnya di mana? Kita satronin aja yuk. Enggak, saya nggak punya rumah Kak. Kan tadi udah dibilang nggak apa-apa, proteinnya tinggi, masih aja ketawa-ketawa. Kalau kayak gini, diobrol pula. Aduh, nggak tahu lagi deh. Golden berry, jenis berry yang paling langka dan paling mahal di Amerika. Harganya 1 kilo 1,5 juta aja. Soalnya impornya dari Amerika Utara. Golden berry, apa sih? Ciplukan itu mah. Di sini nggak usah beli, tinggal main ke semak-semak banyak. You know what? Orang-orang yang terkuat di dunia biasanya berasal dari Islandia. Contohnya Thor Johnson, jadi salah satu manusia terkuat sepanjang masa. Kuat? Paling juga kalian makan daging ikan, ngomong kuat. Kita di Indonesia makannya kapal selam. Kegigit nggak lu? Kita makan kapal selam, kroket juga kita makan. Nah kalau paling terkenal sama pengobatan tradisionalnya lo, jadi jelas kita punya tanaman herbal ribu-ribuan untuk mengobati semua penyakit yang lo punya lo. Tanaman herbal juga banyak cek di Indonesia, malah ada yang dijadiin pasta gigi. Kayak Pepsodent Complete Egg Herbal yang mengandung daun sirih, garam, dan jeruk nipis yang bisa kita beli di Alfamart. Tinggal gosok gigi, nafas jadi segar sampai 18 jam. Wangi kan? Betul-betul wangi lo. Gue bilang juga apa? Cobain Pepsodent herbalnya. Tapi kita di Jerman punya 4 musim loh. Musim gugur, musim semi, musim salju, musim panas. Negara lu mana punya? Wah, 4 musim lu. Sombong banget. Di Indonesia bukan cuma 4, tapi puluhan musimnya dalam setahun. Mau musim apa lu? Mau musim kemarau, musim hujan, musim kupu, musim mangga, musim rambutan. Banyak. Mau musim apa lu? Terus ini orang. Ini ada banner-banner kelulusan kayak gini. Ini belum dinyatakan lulus kan? Kamu udah ujiannya? Sudah kok Bu. Hebat ini ya, belum dinyatakan lulus padahal. Maaf ya, saya post ke TikTok ini. Loh, kenapa Bu? Ini kan cuma perayaan kecil untuk ngapresiasi diri kita sendiri. Bener ya, saya kasih tahu. Kegiatan kayak gini kalau jadi budaya nih gawat ini. Buang-buang duit. Coba pikir, gimana kalau mahasiswanya yang nggak mampu? Jangan memberatkan orang gara-gara budaya kayak gini. Nggak berat kok Bu. Tahu nggak apa yang berat? Beliin dosen-dosen kayak ibu makanan setiap seminar. Kita kan juga sokongan. Emang banner berapa sih Bu? Ibu tuh kok repot banget. Ibu kan nggak diajak. Saya tanya, emang kamu yakin kamu bakal lulus? Kalau saya jawab yakin lulus, kenapa Bu? Lagian kan kalau saya nggak lulus, ibu sendiri yang repot. Akreditasi jurusan jeblok. Kamu berani banget ya. Dasar mahasiswa kurang ajar. Saya kurang ajar. Bukannya ibu yang duluan kurang ajar.